Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Tuan-tuan yang terhormat, selamat malam. Pada kesempatan kali ini insyaallah amanah dari DKM kita yaitu akhina kiram Mahmud atau Muhammad Mahmud Khalil, ya pokoknya lagi jauhlah di luar. Ini ada amanah didaulat untuk memberikan tausiah atau mungkin bahasa lainnya adalah bayan. Dan Abi diamanahi sebagai mubayyin, ya, penyampai bayan atau tausiah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya jemaah sekalian. Bosan bu? Artinya kan ini kemarin itu disuruh Isra Mi'raj ya. Abi kiranya janganlah udah keseringan, nanti takutnya bosan ya. Biasa sifat manusia, tapi mudah-mudahan di sini enggak, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari hati yang paling dalam ibu ya. Tidak bosan ibu ya? Benar bu? Nian? Asik. Belakang istri saya jangan diapain itu. Ya bu? Ya. Ya ini itu nggak nahan. Biasa yo, ya. Sambil mangap, ya. Ya, para bapak, para ibu sekalian, pada kesempatan kali ini Abi akan menyampaikan sebuah hadis tentang keutamaan thalabul ilmi. Hadis ini diriwayatkan diantaranya oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan juga kitab-kitab lainnya pun ada. Yang hadis ini bersumber dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi kalau yang sahabat itu radhiyallahu anhu kalau satu, kalau dua Abdullah bin Amr ibnul As itu dua, jadi radhiyallahu anhuma. Nah itu. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Itu. Kalau ulama seperti yang tadi Ibnu Majah ya, misalnya ada Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu disebutnya rahimahullah. Ya, apa? Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Itu jadi ada muatan doa kalau disebut Imam Syafi'i, jangan Imam Syafi'i doang ngomongnya, tapi pakai Imam Syafi'i rahimahullah. Ada lagi istilah lain, hafizahullah. Ya, semoga Allah menjaganya. Itu ya. Boleh itu. Misalnya kalau diomong-omong misalnya, walaupun Mahmud mungkin ngakunya misalnya belum ulama, Mahmud lagi, biar yang di luar ya. Mahmud hafizahullah atau Mahmud rahimahullah, boleh juga. Ya. Itu kan doa, muatannya doa. Gitu. Nah, hadis ini tadi bersumber dari Abdullah bin Amr bin As atau Al-As ya, radhiyallahu anhu. Berbunyi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Dzata yaumin min ba'di hujrihi, meninggalkan
atau keluarnya itu dari salah satu kamar istrinya, istri beliau. Fadakhala al-masjid. Lalu beliau ini masuk masjid. Ya, beliau masuk masjid. Fa idza huwa bihalqatain. Maka beliau di dalam masjid itu ya mendapati atau didapatilah dua majlis halaqah. Majlis halaqah itu, halaqah majlis ya, atau satu kumpulan yang namanya halaqatain, dua majlis, dua halaqah. Kalau halaqah itu orang duduk melingkar, di dalamnya ada sesuatu yang dilakukan, itu halaqah. Kalau bahasa yang lain, bahasa PKS itu liqa atau pertemuan, duduk melingkar orangnya. Halaqah atau liqa sama aja. Ya. Nah, dua majlis ya. Ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'u Allah Ta'ala. Kelompok yang pertama itu melakukan aktivitas membaca Al-Quran dan berdoa. Ya mungkin kalau kayak kita ya melakukan peramalan ya, semacam yasin ya, atau juga ditutup dengan doa gitu ya. Yang pertama, kelompok yang pertama. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Dan satu kelompok yang lain itu melakukan aktivitas belajar dan mengajar satu ilmu ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullun ala khair. Semua dua halaqah ini berada dalam atau di atas kebaikan, semua baik. Kata Nabi, semua bagus. Tidak ada yang salah. Masing-masing itu tetap di atas kebaikan. Pokoknya tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, semua baik. Haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'u Allah Ta'ala. Mereka yang pertama itu membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada Allah yang Maha Tinggi. Fa in syaa a'tahum wa in syaa man'ahum. Bila Allah menghendaki doanya dikabulkan, maka akan dikabulkan. Namun bila tidak Allah perkenankan, maka doa itu tidak akan diberi, tidak akan dikabulkan. Jadi sekali lagi, kalau Allah memperkenankan, maka Allah akan mengabulkan. Tapi kalau Allah tidak memperkenankan, maka tidak akan Allah kabulkan. Nah itu. Jadi artinya tetap beresiko dua, bisa diterima doanya, bisa ditolak. Nah, gitu ya. Wa haula'i yu'allimuna wa yata'allamun. Dan yang lain, kelompok satu lagi itu membimbingkan atau mengajarkan atau memberikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu keislaman dan yang belajar ilmu pengetahuan. Wa innama bu'ithu mu'alliman. Wa innama bu'ithu mu'alliman. Dan aku diutus, ini sabda Rasul ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku diutus sesungguhnya untuk sebagai muallim. Muallim itu yang berikan ilmu ya, yang ngajar. Itu muallim. Ilmu Rasul, muallim ukuran Rasul ya, muallim sebagai muallim. Fajalasa ma'ahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama mereka. Ya, kelompok ini yang tadi ya, Rasulullah menyatakan tadi aku diutus sebagai muallim, ya, sebagai yang memberikan pelajaran, keilmuan. Nah, maka Rasulullah duduk bersama yang lagi belajar. Tidak duduk sama yang lagi baca Quran dan berdoa tadi.
Nah, itu ya. Dan hadis ini memberikan amanah kepada kita bahwa ketika Rasulullah SAW memberikan amanah atau isyarat bahwa doa itu bisa dikabulkan, bisa tidak. Pertama, dia melakukan hanya peramalan. Yang kedua, Nabi tidak duduk bersama kelompok yang hanya baca Al-Quran dan berdoa. Nah, itu. Tapi Nabi lebih memilih duduk di kelompok yang kedua karena lagi belajar. Berarti Nabi paham betul bahwa kelompok ini perlu pembimbingan dan sangat semangat untuk belajar. Maka kalau Nabi sudah duduk bersama orang yang belajar, itu mengamanahkan bahwa doa orang ini, doa kelompok yang lagi belajar, yang lagi tolab, ya, yang lagi tolabul ilmi, yang lagi menuntut ilmu, itu pasti akan dikabul. Tidak ada tidak, mesti dikabul. Nah, makanya kalau saya lebih cenderung menyarankan di tempat majelis-majelis yang saya ikuti, peramalan-peramalan tetap berjalan. Yasin, tahlil, doa itu bagus, tapi alangkah lebih baiknya lagi walaupun sedikit ya. 7:15 PM. Tausiahnya. Ada penyampaian walaupun satu hadis, ada taklimnya. Ya. Karena amalan sahabat itu yang disunahkan, yang diperintah oleh Rasulullah SAW adalah diantaranya yang pertama kan zikir, ibadah, ya. Yang kedua ta'lim wa ta'lum. Nah, ini yang paling penting, ini ta'lim wa ta'lum. Setelah zikir, ibadah ini, setelah kita mengenal Allah, kita lanjutkan dengan apa sih yang Allah mau, yang Allah gariskan dalam zikir, sesudah zikir ibadah ini. Yang Allah tetapkan ini, Allah kan bukan hanya ingin dikenal, tapi juga Allah menghendaki kalau aturannya itu dijalankan. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan malas untuk melaksanakan thalabul ilmi, karena ini sangat penting, thalabul ilmi ini. Dan kalau memang doa ini dikabulkan, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, insya Allah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesusah-susahnya orang, kalau yakin ya, asal yakin ini benar, ini aslinya omongan Nabi ini. Kalau yakin kita pengen doanya dikabulkan, nuntut ilmu dulu, baru doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itu benar itu. Sebab sudah dirasakan sendiri. Ya, betapa, ya mohon maaf aja, kami ini, saya dan istri ini tamat kuliah bukan karena orang kaya. Kalau Abi pribadi mau dari mulai sidang skripsi ya, sampai wisuda itu perlu biaya, misal yang terakhir itu 5 juta. 5 juta, perlu biaya 5 juta. Wah, cari sana sini susah. Bahkan ke pemerintahan prosedurnya panjang, terlalu panjang. Tiba-tiba dalam perjalanan umrah dipertemukan dengan seorang syekh namanya Syekh Abu Hani, tahu-tahu kasih uang 5 juta. Itu karena ya ini tahadud bin nikmah ya, menceritakan nikmat. Kan seharusnya kita menceritakan nikmat ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat dari Allah itu disebut-sebut. Artinya begitu, dari nikmat-nikmat Tuhanmu itu kamu sebut-sebut. Jangan hobinya nyebut-nyebut kesusahan terus. Ya, sama susah kan kita lomba. Saya hitung, sekarang utang saya 500.000. Oh, apalagi saya utang 1 juta, kamu baru 500. Ya, saingan. Saya sakit pinggang ini. Pinggang kok sakit banget. Aduh. Kamu baru sakit pinggang. Saya nih, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Nah, semuanya sakit. Kamu baru pinggang doang aja dan ngeluh. Ayo. Aduh, saya sesak napas nih, kamu sesak napas. Saya kemarin dirawat di rumah sakit, kamu harus sesak napas. Aduh, ya Allah, kok bisa ini? Jadi kita nggak ada tempat curhat. Ya, mau curhat, malah dapat kesusahan yang lain dari orang, sehingga kita jadi tambah susah. Ya kan? Nah, jadi yang paling benar itu kita harus menyebut-nyebut nikmat.
Dan bukan cuma disebut, tapi orang harus bisa merasakan kenikmatan itu. Jangan sampai kita gara-gara nikmat kita makan yang enak-enak di depan orang lain gila aja. Yang nggak dikasih, gila ceram-ceram. Jangan. Ya. Artinya maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu nikmat tuh biasa kebagian buat orang lain juga. Disebut-sebut itu sudah perintah Allah itu. Nikmat yang disebut-sebut, kesenangan. Kalau kesusahan usahakan sembunyikan. Kalaupun ada yang tahu, itu hanyalah orang-orang pilihan Allah saja yang tahu. Jangan disebar kemana-mana. Wah, Abi Hilman punya utang banyak, ya sebar kemana-mana. Pokoknya lihat Abi Hilman lihat utang. Jangan. Kok punya utang disebar-sebar bangga, gitu. Punya kesusahan disebar-sebar bangga. Gitu. Jangan, ya. Jangan seperti itu. Nah, inilah kesalahan kita sebagai manusia. Itu malah kurang bersyukur nikmat kepada Allah. Mau nikmat yang sekecil-kecilnya menurut kita, tidak apa-apa kita sebut saja nikmat itu. Ya, nanti kita sudah paham kan akan ayat Allah yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka nikmatku akan ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah paham semuanya, paham. Kalau kufur maka akan diadab oleh Allah. Makanya banyak orang-orang yang saya hari ini susah makan, ini susah sekarang pada mahal barang-barang segala macam. Padahal dia mampu beli. Ngomong begitu lagi dalam keadaan dia punya HP, kuota masih ada. Ya Allah, mau apa hidup ini kok masih kurang aja, kurang nikmat terus. Apa yang kurang dari Allah coba? Ada yang kurang dari Allah? Gak ada, cuma kita aja yang kurang ajar. Kita yang kurang ajar. Hah? Kurang ajar? Kalau semua kurang ajar semuanya. Kenapa? Karena ya Allah tuh kurang apa sama kita? Semua dikasih. Nafas nggak beli. Walaupun lagi pilek, tetap masih bisa nafas. Masih juga ngeluh, bilang aduh sakit gigi. Padahal masih bisa ngomong, makan masih bisa masuk. Sobat yang ngeluh, ya. Kebanyakan kita ini banyakkan ngeluh. Udang teh itu batik aral subah. Iya, terperanjat. Ya, susah kita ini hidup. Ya susah. Pokoknya kita ini akhirnya kurang susah. Sekarang kita ini susah. Ya susah aja terus. Boro-boro mau ke Mekah, makan aja repot, mahal. Ya repot terus, rasakan situ. Hidup banyak banget keluhnya. Jangan. Tidak disuruh oleh Tuhan kalau hidup itu banyak mengeluh. Jangan. Kita itu hidup harus banyak bersyukur. Makanya Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sangat sedikit orang yang pandai bersyukur. Makanya masjid ini musola ini namanya asy-syakur. Supaya orang-orangnya tahu syukur, tahu diri, tahu diuntung. Jangan namanya doang asy-syakur. Orang-orangnya, aduh hasil ini belum ada yang manggil-manggil ini, nurut. Belum ada yang manggil-manggil ini, bangunan apa? Belum ada yang manggil-manggil ini, keripik. Belum ada yang pesan keripik, belum. Gitu. Jangan, aduh ya Allah, ini sate belum ada yang beli, yang belinya sepi. Jangan. Tidak sunnah yang kayak begitu. Ini namanya asy-syakur. Masjid ini adalah apa? Allah saja menggelari dirinya asy-syakur, yang tahu terima kasih, yang tahu syukur. Nah, mengamanahkan kepada kita hambanya supaya tahu terima kasih kepada Allah. Nah, kembali ke yang tadi, orang yang berthalabul ilmi ini menanamkan dalam dirinya supaya lebih paham arti kehidupan ini, bahwa segala-galanya kalau ditatap dengan ilmu, sekali lagi kalau ditatap dengan ilmu itu dunia kecil. Yang ilmu yang didasari oleh iman dan Islam tentunya ya, oleh akidah, oleh zikir ibadah tadi. Awalnya ilmu yang diawali dengan zikir ibadah, ilmu yang diawali dengan keimanan ketakwaan kepada Allah. Nah, itu baru akan menjadi
sarana yang terbaik menatap kehidupan dunia kecil dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Insya Allah ada solusinya. Ya. Itu semuanya ada dalam Tuhan. Gak akan buntu, gak akan repot. Kalau buntu miskin, ini gak akan tidak akan mentok jalan itu. Mesti ada jalannya. Tidak ada kusut yang tidak akan terselesaikan. Semuanya mesti beres. Asalkan apa? Iman dan ilmu pengetahuan itu ditingkatkan. Ini yang paling penting. Nah, sehingga kita betul-betul berjalan di atas rel yang sebenarnya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mesti kita tingkatkan ini. Dan bayat kali ini betul-betul saya ingin mengamankan pada diri saya pribadi dan juga jemaah sekalian umumnya, untuk kita lebih meningkatkan lagi syukur nikmat kepada Allah. Artinya kita seringkali tidak tahu malu di hadapan Allah, selalu kurang dan kurang aja. Padahal semuanya itu sudah Allah atur. Kucing itu aja dia nggak akan pusing. Apa pernah kucing pusing mikirin misalnya hari ini dia belum makan? Tidak. Tinggal minta aja. Kucing. Kita sebagai manusia yang Allah kasih akal pikiran masih bingung sama yang namanya cari dunia nih, urusan dunia nih, bingung. Jangan bingung. Tunanetra aja dijamin masih bisa hidup. Ya, kuliah beres. Ke Mekah mau lagi walaupun sudah 3 kali. Ya. Allah. Jadi ya ini bukan apa-apa. Tahadduts bil hikmah sekali lagi ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kami dari kesombongan. Amin. Ini sekedar tahadduts bil hikmah. Berkacalah dari orang-orang yang lebih rendah. Ya. Kan tuan-tuan, Bapak Ibu semua kan orang yang Allah curahkan kesempurnaan penglihatan, gitu. Artinya kami bisa melangkah 100, Bapak sama Ibu itu mestinya 1000. Ya, harus lebih hebat dari kami harusnya. Jadi jangan pantang misalnya mengeluh kepada tunanetra, jangan deh. Ya. Minta duit dari tunanetra, jangan. Ya. Walaupun kalau emang kepepet lain berasannya. Cuman kalau bisa, bukan ke tunanetra aja, jangan kemana-mana. Mengharaplah kepada Allah, kerja, dan utamanya thalabul ilmi. Kalau Bapak Ibu yakin semuanya dengan thalabul ilmi ini nambah rezeki loh. Benar. Insya Allah itu benar, itu pasti. Saya yakinnya. Yang dagang sate, siapa? Misalnya yang dagang keripik, nambah rezekinya kalau terus berjuang di jalan Allah. Amin. Terutama thalabul ilmi yang jual madu, nambah rezekinya. Jual es krim. Yang jual es krim. Apa lagi? Jual apa lagi? Oh, nambah semuanya. Ya. Itu Ustaz Tengku pernah cerita dia ketemu pedagang di bis. Pedagang. Ada orang keliling di bis di Bukit Tinggi. Ya. Tapi saya bukan ngajarin begitu ya. Bukan ngajarin begitu. Dia dari belakang muncul sambil bilang begini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus depan. Nah, di Bukit Tinggi katanya dia ketemunya. Terus dia bilang, kerja Pak. Nah, kata silakan itu kan, kata si tatang gue. Tidak ada kerja lain Pak. Nah, itulah cara lain, katanya. Tidak ada cara lain, katanya. Jadi inilah cara saya untuk mendapatkan, ya intinya itu Allah lah, gimana caranya. Berapa pendapatan Pak, intinya begitulah. Bisa kadang-kadang sehari 100.000, 200.000, 300. Dari zikir Pak. Kalau yakin zikir ibadah, tapi enggak juga, jangan selalu begitu. Ya, zikir ibadahnya harus di tempat yang pas gitu. Hanya begitu saja Allah mencurahkan rahmat. Ya, walaupun memang kurang pas gitu ya, kurang tepat cara seperti itu. Itulah barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaat untuk kita amalkan insyaallah ya. Adapun kebenaran datang dari diri pribadi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjalankannya.
dan kesalahan datang dari diri pribadi juga yang dikendalikan oleh syaitan. Mudah-mudahan kita siap menjauhinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fisabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.